pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Martinus Ignatius AG. Saya adalah guru agama Katolik SD Negeri Oiren Besi. Saya adalah mahasiswa batch 3 dalam jabatan tahun 2025 STK Santo Yakobus Merauke. Hari ini saya akan mempersembahkan 3 pembelajaran bersama anak-anak SD Negeri Oiren Besi kelas 6 tentang Nabi Elia mengajak umat Allah bertobat. Terima kasih. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik, sehat, siapa dan luar biasa. Namun sebelum kita belajar pelajaran kita hari ini, saya minta kau sedang jalan untuk pimpin kita dalam doa. Jangan lupa berdoa dan berkudus. Amin. Silakan dulu. Terima kasih kepada anak Tisia yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan ini. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Semuanya. Baik, terima kasih. Oke, materi kita hari ini adalah Nabi Elia mengajak umat Allah bertobat. Dalam materi ini kita akan membahas Nabi Elia yang diutus Allah untuk mengajak umat Allah bertobat kembali dan setia kepada Tuhan. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, bangsa Israel dipengaruhi oleh dewa Baal. Namun istri Raja Ahab, Isabel, mendirikan kuil untuk menyembah Baal dan mendorong rakyat untuk meninggalkan Allah yang benar. Dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 19 sampai 40, di sana mengisahkan bagaimana Nabi Elia menantang berapa? 450 Nabi Baal untuk membuktikan siapakah Allah yang sebenarnya. Nanti sebentar kita akan lihat dalam video. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik memahami kisah jatuh bangun bangsa Israel di bawah bimbingan Allah melalui siapa Nabi Elia, sehingga mampu mendeteksi pesan-pesan Nabi Elia dan memiliki sikap setia serta percaya yang ditunjukkan melalui membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai cinta kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, pada kelas 4 kalian telah belajar tentang sejarah keselamatan dari keluarnya bangsa Israel dari Mesir hingga bangsa Israel menerima 10 perintah Allah di mana gunung? Di Gunung Sinai. Dilanjutkan dengan umat Israel memasuki tanah terjanji sampai umat Israel dipimpin oleh raja-raja. Di sana ada raja siapa? Samuel, Daud dan Salomo. Di kelas 5 juga kalian telah mendalami lebih lanjut sejarah melalui tokoh-tokoh khusus, yakni Daud sebagai raja terbesar umat Israel, Salomo yang bijaksana, dan Esther tokoh perempuan yang pemberani. Oke, di kelas 6 ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh lain, khususnya para nabi, yaitu Nabi Elia, Nabi Amos, dan Nabi Yesaya. Para nabi adalah orang yang menyampaikan suara Allah untuk keselamatan umat. Pada pertemuan pertama ini kita akan belajar mengembangkan hidup beriman kita melalui siapa Nabi Elia. Sebagai anak bangsa, kita akan terus menerapkan nilai-nilai cinta kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita dapat berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Baik, pertanyaan pertama. Anak-anak, apakah kalian pernah berbuat kesalahan? Pernah. Kedua, pernahkah kalian sengaja tidak berdoa? Pernah. Apakah kalian pernah merasa bisa hidup sendiri, merasa bisa berbuat banyak hal tanpa bantuan Tuhan? Iya. Terakhir, apa yang kita lakukan ketika berbuat kesalahan? Minta maaf. Tepuk tangan dulu. Ya, setiap orang tentu pernah berbuat kesalahan dan dosa dengan mengabaikan bantuan siapa? Tuhan. Tidak hanya kalian saja, bangsa Israel pun pernah jatuh dalam kesalahan dan dosa, yakni menyembah siapa dewa? Tuhan. Tidak lagi percaya kepada siapa Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Ketika umat Israel jatuh dalam dosa itu, muncullah siapa?
untuk mengingatkan raja dan bangsa Israel agar bertobat. Mari kita belajar dari ajakan Nabi Ibrahim. Ya. Baik, sudah nonton toh? Sudah lihat? Sudah nonton Nadelia. Sekarang tiba saatnya kita diskusi kelompok. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan kalian saat
melihat video Nabi Elia. Kedua, bagaimana kehidupan raja dan rakyat Israel pada zaman Nabi Elia. Ketiga, bagaimana tanggapan Tuhan terhadap raja dan Israel pada waktu itu. Empat, apa yang dilakukan Nabi Elia terhadap perintah Tuhan. Lima, apa yang diperoleh Nabi Elia pada akhir hidupnya. Dan enam, apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Elia untuk kalian. Silakan. Ya, Yeri, silakan. Bagaimana kesan kalian melihat video Nabi Elia? Kesan melihat video Nabi Elia, kesan Nabi Elia sangat menyesalkan karena menunjukkan iman, keberanian, dan ketaatan kepada Tuhan. Elia tetap setia menyampaikan firman Tuhan meskipun banyak orang tidak percaya dan menentangnya. Video tersebut menggambarkan bagaimana Tuhan selalu menyertai orang yang taat kepadanya. Ya, nomor dua, bagaimana kehidupan raja dan rakyat Israel pada zaman Nabi Elia? Silakan Yeri. Kehidupan raja dan rakyat Israel pada zaman Nabi Elia. Pada masa itu, Raja Ahab dan rakyat Israel banyak yang menyembah berhala Baal dan meninggalkan Tuhan yang sejati. Mereka hidup dalam dosa, tidak taat, dan menjadi mengikuti keinginan sendiri daripada perintah Tuhan. Nomor tiga, bagaimana tanggapan Tuhan terhadap raja dan umat Israel pada waktu itu? Tanggapan Tuhan terhadap raja dan umat Israel, Tuhan sangat marah dan kecewa terhadap bangsa Israel karena mereka menyembah Baal sebagai Tuhan. Tidak menahan dan selama beberapa tahun sehingga terjadi kekeringan dan kelaparan di seluruh negeri. Namun Tuhan juga telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat melalui kesalahan mereka. Ya, mari kita tepuk tangan untuk Yeri. Kedua, silakan Tisha. Apa yang dilakukan Nabi Elia terhadap perintah Tuhan? Nabi Elia taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Dia pergi ke sungai Kerit seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan memeliharanya dengan mengirim burung gagak yang membawa roti dan daging untuknya. Dia juga pergi ke Sarfat dan menolong janda miskin, di mana Tuhan membuat tepung dan minyak janda itu tidak habis selama masa kelaparan. Elia juga dengan berani menegur Raja Ahab dan menantang Nabi Baal di gunung Karmel. Ya, apa yang diperoleh Nabi Elia pada akhir hidupnya? Pada akhir hidupnya, Nabi Elia tidak mengalami kematian seperti manusia biasa. Tuhan mengangkatnya ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi di hadapan Elisa, muridnya. Ini menunjukkan bahwa ia sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kemudian terakhir, apa yang bisa diteladani dari Nabi Elia untuk kehidupan kalian? Dari Nabi Elia, kita dapat melayani iman yang teguh kepada Tuhan meskipun dalam menghadapi kesulitan. Ketaatan penuh terhadap perintah Tuhan yang sukar dan keras. Keberanian menyampaikan kebenaran walau banyak kebenaran. Percaya kepada pernyataan Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai orang yang setia kepadanya. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Itu adalah jawaban-jawaban dari kamu. Tetapi pekesan ketika melihat Injil Nabi Elia adalah kisah Nabi Elia sangat mengesankan karena menunjukkan iman, keberanian dan ketaatan kepada siapa? Tuhan. Kepada siapa tuh?
tersebut menggambarkan bagaimana Tuhan selalu menyertai orang yang taat kepadanya. Terus yang kedua, kehidupan Raja Rakyat Israel pada zaman Nabi Elia. Pada zaman Nabi masa itu Raja Ayub dan rakyat Israel banyak yang menyembah berhala dan meninggalkan siapa tuh? Tuhan yang sejati. Mereka hidup dalam dosa, tidak taat, dan lebih memilih mengikuti keinginan sendiri daripada perintah siapa tuh? Tuhan. Ketiga, tanggapan Tuhan terhadap raja dan umat Israel adalah Tuhan sangat marah dan kecewa terhadap bangsa Israel karena mereka menyembah berhala. Sebagai hukuman, Tuhan menahan hujan selama berapa tahun? Beberapa tahun, sehingga terjadi kekeringan dan kelaparan di seluruh negeri itu. Namun, Tuhan juga tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat melalui pesan siapa Nabi? Yang berikut, apa yang dilakukan Nabi Elia terhadap perintah Tuhan? Nabi Elia taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Yang pertama, dia pergi ke mana? Sungai Kerit. Kedua, dia juga pergi ke Sarfat. Ketiga, dia juga dengan berani menegur Raja Ahab dan menentang nabi-nabi Baal di gunung Karmel. Berikut apa yang diperoleh Nabi Elia pada akhir hidupnya. Pada akhir hidupnya, Nabi Elia tidak mengalami kematian seperti manusia biasa. Tuhan mengangkatnya ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi di hadapan Elisa. Dan teladan Nabi Elia untuk kehidupan kita adalah satu, iman yang teguh kepada Tuhan meskipun menghadapi kesulitan, ketaatan penuh terhadap perintah Tuhan tanpa ragu, keberanian menyampaikan kebenaran walau banyak yang menentang, dan yang terakhir, percaya kepada penyertaan Tuhan bahwa Tuhan selalu memelihara orang yang setia kepadanya. Oke. Ya, yang berikut. Dan setelah kita menonton video tentang Nabi Elia, mari kita sama-sama melihat kisah seorang ibu yang hendak dibuang oleh anaknya Tuhan. Inilah legenda Jepang yang menceritakan tentang tradisi membuang orang tua di pegunungan yang bernama Ubasuti atau Ubasuti Yama. Ubasuti mengisahkan tentang anak laki-laki yang harus membuang orang tua yang sudah lanjut usia di gunung dengan alasan tradisi dan untuk mengurangi beban. Tradisi ini terbilang sangat kecil di Jepang, di mana seorang anak berani membuang orang tuanya. Anak laki-laki akan membuang orang tuanya yang sudah berada usia untuk menemui ajalnya. Adapun tempat pembuangan tersebut dinamakan Ubasuti Yama. Yama yang artinya gunung tempat pembuangan. Tidak hanya gunung, ada juga tempat yang sering dijadikan praktek ini, yaitu tempat bunuh diri terkenal, Hutan Aokigahara. Hutan Aokigahara yang bertempat di kaki Gunung Fuji. Praktek Ubasuti ini dilakukan dengan alasan untuk mengurangi beban mereka dan mengurangi jatah orang yang harus diberi makan. Alih-alih sudah berusia lanjut, tidak sedikit orang tua yang dibuang ini sebenarnya tidak ikut dan tidak ingat cara untuk pulang. Namun, mereka tetap memilih untuk diam di tempat pembuangan ketimbang harus pulang dan menjadi beban bagi anak-anaknya. Meski Ubasuti dianggap sebagai legenda atau hanya sebatas cerita rakyat, hal semacam ini jelas tidak pantas dilakukan oleh anak kepada orang tuanya yang telah berlanjut usia. Selain dianggap kecil dan tidak bermoral, praktik durhaka satu ini berpotensi melanggar aturan hukum dan pelakunya bisa diancam pidana. Itulah legenda Ubasuti di Jepang yang memiliki tradisi membuang orang tua di hutan. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari legenda ini agar mengasihi semua orang, keluarga, maupun orang tua. Terima kasih buat kalian yang sudah like dan subscribe channel ini, dan see you next video.
Baik. Kita sudah masuk video tentang jawaban anak yang dibangun oleh ibu kemana Bu? Kemana Bu? Hutan. Hutan. Yang pertama. Apa yang dilakukan oleh pemuda dalam cerita di atas? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Silakan Yeri. Apa yang dilakukan oleh pemuda dalam cerita di atas tadi? Ya. Silakan maju. Apa yang dilakukan oleh pemuda dalam cerita mengikuti tradisi pemuda membawa dunia ditenangkan. Pemuda sudah menempuh dan agak itu. Pemuda itu harus sedih meskipun demikian tidak beramal. Ya, kedua, apa yang dilakukan oleh ibu dari pemuda itu dalam cerita tadi? Itu yang meninggalkan ibunya dibunuhkan. Ibunya berkata, anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan semangat cinta. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangmu tidak berkurang sedikit. Tadi ibu sudah menafkahi sekandar garam dan segala ini dengan menghilangkan kayu. Ibu takut kau bersisa ketika pulang. Ibu kira anak itu agar kau selamat sampai ini. Ya, mendengar apa yang dilakukan ibunya, akhirnya apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Tindakan kedua orang tua menurut iman Kristen adalah tindakan berdosa. Dan memintakan agar kita menghormati dan berbakti kepada Allah. Ya, tepuk tangan untuk Yeri. Selamat kembali. Nomor 4. Apakah pemuda itu melakukan pertobatan dan bagaimana pertobatan? Silakan Tisya. Tindakan kedua orang tua menurut iman Kristiani adalah tindakan berdosa. Allah memerintahkan agar tidak menghormati dan berbakti kepada orang. Ya, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai cinta kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkan nilai-nilai cinta kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Menjaga persatuan dan menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan dengan berdasarkan suku, agama, atau status sosial. Menjaga sikap toleransi, saling menghormati dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 2. Rajin belajar dan berprestasi belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi generasi penerus yang cerdas dan berguna bagi bangsa. Mengembangkan bakat dan keterampilan untuk berkontribusi dalam memajukan Indonesia. 3. Cinta produk dan budaya lokal, menggunakan dan menghargai produk dalam negeri, melestarikan bahasa, tarian, makanan, dan adat daerah sebagai bagian dari identitas bangsa. 4. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon dan menjaga alam sekitar agar tetap asri, karena lingkungan yang bersih mencerminkan cinta pada tanah. 5. Menghormati jasa pahlawan dan orang tua, mengenang dan meladani perjuangan para pahlawan yang berbuat baik dalam disiplin. Menghormati orang tua, guru, dan pemimpin sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan mereka membangun bangsa. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk salut untuk dia. Salut. Baik, dari hasil diskusi kami, di sini Pak akan memberikan beberapa catatan pokok. Yang pertama, mengikuti tradisi pemuda itu membuang ibunya di tengah hutan karena ibunya sudah lumpuh dan agak pikun. 2. Ketika Anda meninggalkan ibunya di tengah hutan, ibunya berkata, anakku, ibu sangat sayang kepadamu. Sejak engkau kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan penuh cinta. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak sedikit pun berkurang. Tadi itu, kita dalam perjalanan, ibu sudah menandai sepanjang jalan dengan ranting-ranting kayu, sehingga engkau pulang tidak boleh tersesat. Ikutilah ranting-ranting kayu itu sehingga engkau selamat sampai rumah. Nah, di sana tindakan membuang orang tua menurut iman Kristiani itu adalah tindakan yang berdosa. Allah memerintahkan agar kita menghormati dan berbakti kepada siapa orang tua. Mendengar pesan ibunya itu, ketika hendak pulang, pemuda itu menyesal dan bertobat. Pertobatan itu dia wujudkan dengan menggendong kembali ibunya ke rumah dan merawatnya. Ia merawat ibunya dengan penuh kasih hingga ibunya meninggal. Berikut cara menerapkan nilai-nilai cinta kepada bangsa dan negara dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita harus menjaga persatuan dan menghargai perbedaan. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, atau status sosial.
menjaga sikap toleransi, saling menghormati dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 2. Rajin belajar dan berprestasi belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi generasi penerus yang cerdas dan berguna bagi bangsa dan negara kita. 3. Cinta produk dan budaya lokal, menggunakan dan menghargai produk dalam negeri, melestarikan bahasa, tarian, makanan dan adat istiadat daerah sebagai bagian dari identitas bangsa. Berikut, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon dan menjaga alam sekitar agar tetap asri dan lingkungan yang bersih, mencerminkan cinta pada tanah air. Terakhir, menghormati jasa para pahlawan dan orang tua, mengenang dan meneladani perjuangan para pahlawan dengan berbuat baik dan disiplin, menghormati orang tua, guru, dan pemimpin sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan mereka untuk membangun bangsa. Baik, dari situ Pak akan memberikan sebuah rangkuman kecil. Silakan baca sama-sama rangkuman ya. Raja dan umat Israel satu dalam dosa dengan di bawah. Umat Israel tidak lagi menyembah kepada Allah. Oleh sebab itu Allah marah dan memanggil Nabi Elia untuk memperingatkan raja dan memberi hukuman, yaitu tidak turun hujan selama 3 tahun. Untuk menunjukkan kuasa Allah, Nabi Elia langsung kembali. Ia telah meninggalkan dan menurunkan api untuk korban bakaran, menurunkan api dan tidak bisa dilakukan oleh Nabi. Melihat mujizat itu, raja dan umat Israel berkata, lalu berhujan. Dalam video kisah seorang ibu yang hendak menjual anak dan unta, mau mereka dasar pada kita bahwa pesan yang pertama adalah kasih sayang dan pengorbanan. Ibu dalam cerita menunjukkan kasih tanpa pamrih. Bahkan ketika hendak dibuat, ia masih memikirkan keselamatan anaknya. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati tidak menuntut balasan. Dalam kehidupan berbangsa, sikap ini dapat diterapkan dengan mencintai tanah air tanpa pamrih, berbuat baik untuk bangsa tanpa selalu mengharapkan imbalan. Kedua, rasa hormat dan kepedulian. Anak akhirnya sadar akan ketulusan ibunya dan menyesali perbuatannya. Ia mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai jasa orang tua, sama halnya seperti menghargai jasa para pahlawan dan leluhur bangsa. Yang ketiga, kesadaran moral dan tanggung jawab. Pemuda tersebut berubah setelah menyadari nilai kasih ibunya. Hal ini mencerminkan pentingnya kesadaran moral untuk bertanggung jawab terhadap bangsa sesama dan negara. Yang berikut, kesan dari cerita tadi itu adalah menggambarkan kita agar akan cinta, pengorbanan dan kesadaran hati nurani. Pertama, menghormati orang tua dan guru sebagai wujud cinta kepada generasi pendahulu. Kedua, menjaga lingkungan dan membantu sesama sebagai bukti cinta tanah air. Dan yang terakhir, menjadi warga negara yang jujur, disiplin dan peduli terhadap kepentingan bersama. Baik, dari situ silakan kita melakukan refleksi bersama. Silakan taruh tangan di atas meja. Refleksi ini sebuah video untuk ayah dan ibu. Ketika kita di rumah, apa yang kita lakukan terhadap ayah dan ibu? Ayo, waktu satu lebih pintu untuk waktu siap, kan? Akan berdiri.